Baik Sehat, Pak. sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, Mas Yono. Eh, kita kan ada kegiatan untuk melakukan observasi ya Pak ya. Iya benar. Pak, kita lihat jadwalnya kayaknya di minggu depan ya Pak. Iya minggu depan. Mungkin sebelum kita melakukan kegiatan observasi, Iya. ya, kita akan coba untuk menyamakan lah ya. Kita samakan ya anunya. Alurnya atau Seperti apa ya. Oke. Pak Siano, untuk pertama ini mungkin saya akan bertanya ini untuk apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan potensi dalam melakukan coaching ya. Iya. Jadi dalam proses coaching itu yang setahu saya pemahaman ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki lah atau harus dilakukan gitu kan sebagai seorang coach gitu kan. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Nah ini yang kadang susah. Dan yang terakhir itu ya empati atau mendengarkan dengan rasa. Jadi hal-hal itu yang harus dilakukan setahu saya gitu Pak. Oke, selanjutnya Pak Sayono, mana yang nanti Bapak inginkan saya untuk amati, bagian mana? Nah, jadi kalau dari 4 kompetensi itu memang rata-rata atau pengalaman itu kan yang paling susah. Itu kan dalam rangka mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena dengan pertanyaan itu nanti kita akan bisa menggali itu atau solusi atau bahkan dari mulai bermasalah ini akan kelihatan dari itu. Jadi kalau saya fokus ke pertanyaan yang Pertanyaannya, ya. Selanjutnya nih Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya gini terkait dengan penggalian ide-ide. Jadi kita menggali ide-ide dari nanti proses coaching nanti dengan opsi. Kita memang harus fokus kepada coaching, fokus kepada permasalahan. Jadi ide-ide memang susah sih untuk mengembangkan itu. Jadi kalau menurut saya lebih ke sana arahnya nantinya. Jadi kita akan melihat apa yang menjadi permasalahan coaching nanti. Menurut saya gitu. Selanjutnya Pak, terakhir lah ya. Ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Yang tentunya dalam rangka observasi ini nanti karena setelah observasi kan nanti akan ada tindak lanjut gitu ya. Jadi harapannya proses coaching ini berjalan sesuai dengan alurnya. Proses coaching berjalan dengan alurnya dan meneliti atau melakukan apa yang menjadi kompetensi-kompetensi yang ada pada coaching sendiri. Ini semua bisa dilakukan dan itu dalam rangka mengembangkan ide coachingnya nanti sehingga akan menemukan sebuah solusi. Itu dari saya Pak. Oke, mudah-mudahan sukses lah ya. Amin ya Pak. Nah, jadi karena itu minggu depan ya Pak Muhammad ya. Iya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Lama nggak ketemu Saya Pak Rudi. Iya Pak. Kangen sama Pak saya Iya, nih. kayaknya semakin sibuk aja ini Pak Rudi. Iya Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Pak Rudi. Iya, Kita Pak. bisa bincang-bincang ngobrol. Iya, Pak, saya. Apa yang terkait dengan profesi kita lah ya. Iya Pak. Apa yang nanti kita akan bicarakan di Pak Rudi? Iya Pak. Ini. Sebagaimana yang perjanjian sudah kita buat ya Pak, kita Iya. ketemu hari ini. Jadi saya ingin mendapatkan coaching nih dari Pak saya terkait dengan permasalahan saya Pak. Nah, sebenarnya permasalahan mungkin ya sama-sama mirip-mirip ya Pak Rudi ya. Iya. Tapi paling tidak kita bisa ngobrol gitu Iya. ya. Jadi tujuannya itu ya kita Iya. ingin ngobrol terkait dengan permasalahan. Kemudian apa outputnya nanti Pak Rudi? Ya Ketika kita dari sudah obrolan ini yang saya inginkan Pak ya, saya ingin mendapatkan ide-ide, gagasan yang segar ya Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak di pembelajaran kita saya Pak. Jadi kita sepakat Pak Rudi ya. Iya. Kita pembicaraan pada hari ini, pertemuan ini kita akan mendapatkan dalam rangka mendapatkan solusi dan ide-ide lah. Iya. Kenapa semua ini penting Pak Rudi? Menurut Pak Rudi? Ya menurut saya penting sekali Pak ya, ini terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Iya.
Ini kan pekerjaan saya dan tanggung jawab saya Pak ya. Saya sebagai guru, saya ingin memberikan pembelajaran yang terbaik lah Pak untuk siswa saya Pak. Ngomong permasalahannya apa ini Pak? Iya, jadi begini Pak, di kelas saya itu apa ya, motivasi belajar anak-anak itu sangat rendah Pak di mata pelajaran fisika ini. Rendah sekali. Jadi anak-anak itu kalau ditanya nggak bisa jawab, disuruh bertanya tidak bertanya, disuruh maju nggak bisa ngerjain. Sebenarnya pada dasarnya sama Pak Rudi, sama Pak kayak gitu ya. Paling tidak makanya kita ngobrol kayak gini ya, siapa tahu nanti ketemu di itu ya, Pak Rudi. Jadi motivasinya belajar anak ini dirasa menyerah. Kalau kita bisa ambil dari skala 1 sampai 10, kondisi itu berada di kisaran angka berapa Pak? Iya, kalau saat ini Pak ya kondisinya aduh memprihatinkan Pak ya, ada di rentang 4 Pak. Jadi betul-betul saya sangat sedih Pak, prihatin Pak dengan kondisinya. Tapi tetap semangat ya Pak Rudi ya. Insya Allah saya semangat, tetap ya. semangat untuk mencari solusinya ya Pak. Kita cari bagian dari mencari solusi ya seperti ini ya. Iya Pak, betul Kita sekali. diskusi dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Rudi, idealnya ini maunya di angka berapa Pak Rudi? Ya, saya tidak muluk-muluk sih Pak. Saya berharap motivasi itu bisa naik lah di Nah, angka ya, paling 7 atau 8 lah Pak. ya, nggak sampai angka 10 Pak Rudi. Ya 10 itu terlalu sempurna. Terlalu sempurna. Kecuali anak itu satu kelas mau masuk jurusan fisika semua Pak. Tapi kan tidak mungkin. Maka saya berharapnya di angka 7 atau 8. Pada kondisi idealnya kan 10 ya, misalnya kita ngomongin maksimal sempurna. Iya. Tapi paling tidak ada perubahan lah ya, Ada dari perubahan. 4 ke 6 atau 7 gitu ya. Iya. Menurut Pak Rudi ini situasi dan kondisinya ini seperti apa? Saat ini. Enggak, kalau misalkan idealnya yang ke arah misalkan 6, 7 atau bahkan sempurna gitu. Iya, kalau pada kondisi sempurna ya itu anak itu motivasi tinggi, kemudian juga dalam pembelajaran itu siswa bisa menerima pembelajaran dari guru, bisa menangkap, ya, bisa mengaplikasikan itu sih kondisi sempurna Pak ya. Idealnya lah ya, idealnya Idealnya seperti itu. Oke, dalam rangka itu kan berarti ada hal-hal yang memang kita harus carikan solusi. Iya, Pak betul, Rudi ya. betul, Pak. Iya, agar angkanya di angka ideal tadi menurut Pak Rudi dari motivasi tadi ini apa saja ini yang kurang selain itu? Yang kurang pada siswa Pak ya. Pada siswa Selain motivasi yang rendah Pak ya, jadi di kelas itu anak itu cenderung pasif. Ya, jadi yang hanya datang catat pulang begitu, jadi pasif sekali. Motivasi kan terkait dengan keinginan untuk belajarnya, sedangkan kondisi pasif itu kecenderungan anak untuk tidak respon terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Ya, jadi sudah motivasi yang rendah, pasif juga Pasif, gitu ya. Ada hal yang lain Pak Rudi yang menurut Pak Rudi untuk bisa katakanlah merubah situasi itu Pak Rudi? Apa ya Pak? Saya coba berpikir dulu Pak ya. Iya mungkin gini Pak, untuk meningkatkan motivasi, kemudian mengaplikasikan mungkin apa ya? Saya perlu menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan Pak, yang aktif, yang bisa mendorong siswa itu untuk aktif dalam belajar. Ada lagi Pak Rudi selain itu? Selain itu apa ya? Mungkin juga perlu saya pertimbangkan penggunaan IT ya, internet mungkin, seperti pembelajaran kelistrikan itu kan bisa menggunakan aplikasi pet simulation itu kan online Pak. Mungkin bisa jadi pertimbangan juga sih Pak. Karena nanti bisa apa ya, mungkin berubah ya dari motivasi yang situasinya seperti ini gitu ya. Iya. Ya, berubah itu salah satunya dari beberapa hal. Mungkin dari dua faktor itu model pembelajaran atau dan IT ini ada lagi Pak Rudi? Ada sih, mungkin penggunaan alat peraga itu saya Alat pikir, peraga ya. iya. Jadi betul-betul anak itu melihat dunia nyata gitu, dengan alat peraga itu. Ya, jadi ada model, ada pembelajaran berbasis IT dan alat peraga itu menjadi penting ya. Penting. Kira-kira menurut Pak Rudi ini mana juga nih yang perlu diadakan atau didarasi atau dilakukan dulu? Yang perlu saya beres itu pertama mungkin ini Pak. Saya tentukan dulu model pembelajaran. Model pembelajaran. Pembelajaran.
Kemudian setelah itu baru nanti pembelajaran berbasis IT-nya yang saya siapkan. Kemudian alat peraga. Mungkin nanti kan anak bisa praktek langsung di dunia dunia. Jadi fisika tidak hanya sekedar abstrak gitu Ya, jadi langsung nyata Nyata, gitu ya, gitu. tahu gitu ya. Nah, dari ketiga hal itu Pak Rudi tadi sampaikan Pak Rudi mau di awal terlebih dahulu kita beresin, baru beresin itu atau kita selesaikan di modelnya misalkannya. Kalau dari tiga hal itu misalkan di Bogor Pak Rudi sampai di angka 100% itu kondisi model itu nanti berarti berada di posisi pertama ya. Itu di persentase coba Pak Rudi, modelnya berapa persen, kemudian IT-nya berapa persen, dan alat peraganya berapa persen supaya nanti bisa merubah situasi. Mungkin begini Pak, kalau model itu mungkin ada di angka 60%. 60% besar ya Pak Rudi. Karena itu terkait dengan perencanaan. Perencanaan ya, Perencanaan yang matang itu sangat sedang menentukan. Kemudian kalau di IT-nya ya mungkin berapa ya, 30%. Ya 90% ya. Iya, sudah semua. Baru alat peraga di aplikasi penerapan. Baik Pak Rudi, terima kasih. Pernah nggak Bapak mengalami situasi yang seperti ini sebelumnya? Saya coba ingat ya Pak. Ya. Oh iya, saya jadi ingat. Beberapa tahun yang lalu saya pernah sih mengalami kasus-kasus seperti ini ya. Anak-anak itu Kurang motivasinya. kurang motivasi, kemudian di kelas juga pasif. Kenapa saya mengalami? Dan ketika itu saya pernah mencoba menghadirkan alat peraga sederhana. Dan ternyata memang ketika saya bawa alat peraga itu anak-anak jadi antusias. Semuanya aktif. Ya. Jadi semuanya mau pegang alat peraga, semuanya megang alat, ada yang potong kabel, ada yang masang lampu, semuanya aktif, nggak ada yang nganggur Pak. Jadi pembelajaran jadi itu ya, Jadi menyenangkan hidup, ya, jadi menyenangkan. berarti. Iya. Ya. Jadi dari pengalaman itu menurut Pak Rudi apa yang bisa diambil? Iya ya Pak. Dari pengalaman itu yang dapat saya ambil adalah sepertinya pembelajaran fisika ini harus menggunakan alat peraga. Iya. Jadi ada alat peraga. Alat peraga, jadi anak itu betul-betul menghadapi dunia nyata gitu. Jadi fisika bukan hanya abstrak, tapi bisa melihat secara konkret. Mungkin selain ini Pak Rudi, jadi ini tadi idenya dari Pak Rudi ya, sudah mau Iya. apa ya, sudah ada pengalaman di Iya. masa lalu. Mungkin ada cara lain atau yang sudah dilakukan Pak Rudi, misalkan cari ini Google atau apa gitu Iya. kan, sudah dilakukan Pak Rudi. Sudah pernah sih Pak, saya coba browsing ya Pak. Browsing lah ya. Beberapa penggunaan pembelajaran yang menggunakan model discovery learning itu ternyata memang bisa loh Pak mengaktifkan Ya. siswa aktif lah dalam pembelajaran. Ya, Karena di ya, situ kan ya. anak-anak itu berusaha bagaimana menemukan sendiri. Jadi mereka menemukan pengetahuan baru dari praktek yang dilakukan secara mandiri. Jadi benar-benar termotivasi itu datangnya dari anak ya. Dari anak. Anak itu ingin tahu, Ingin tahu. belajar dan lain sebagainya. Gitu Iya. ya. Itu selain berselancar di dunia internet gitu ya Pak Budi, ada mungkin kawan atau teman gitulah yang jago di bidang itu ya, tiga hal tadi lah, ada model, ada IT, Iya. ada peraga. Nah untuk IT Pak yang barangkali saya nanti akan minta bantuan Pak Noven ya, karena beliau kan memang Rekan sejawat ini ya. akan sejawat di sekolah ini Pak. Mengaku mapel apa Pak? Beliau sebenarnya mapelnya komputer, Komputer. tapi beliau terbiasa menggunakan IT dan pembelajaran. Ini pembelajaran yang berbasis internet Pak. Iya. Jago lah ya di bidang Jago. IT ya. Saya yakin sih beliau bisa bantu saya Pak. Harapannya Pak Budi nanti dengan Pak Novel ini seperti apa? Saya berharap nanti Pak Noven membantu saya dalam pembelajaran itu bagaimana saya di kelas itu melakukan pembelajaran yang menggunakan IT ya, bantuan IT. Kemudian siswa-siswa juga bisa terkoneksi dengan IT ya. Mungkin nanti pakai HP. Jadi akan lebih hidup lagi nanti Lebih itu, pembelajarannya jadi ya. anak-anak langsung lihat HP masing-masing gitu Iya. Pak. Biasanya kan anak-anak kan terkendala dengan jaringan. Nah nanti saya kira Pak Noven bisa lah bantu saya. Pokoknya udah jago lah di bidangnya ya Pak Iya. Novel ini ya. Betul. Selain itu ada dari berselancar di internet, kemudian ada apa ya, kawan yang jago tentang itu ya, bidang itu. Kemudian ada hal lain nggak yang Pak Rudi lakukan, mungkin ikut pelatihan terkait dengan itu Pak Rudi? Iya Pak, tapi sudah lama sekali. Sudah Pak. lama, tapi pernah kan Pak ya? Pernah sih ikut pelatihan
model-model pembelajaran interaktif, Ya. pernah Pak. Ya paling tidak kan ada gambaran gitu Ada kan. gambaran, Ya, gambaran soal- sudah ada. Nah, luar biasa Pak Rudi. Ada buku tentang ini juga Pak Rudi? Di rumah? Buku ada, buku Buku tapi itu. dalam bentuk PDF Pak, ada Ya. ya. Mungkin juga sebagai atasan mungkin di sekolah Bapak juga bisa ya jadi konsultan lah katakanlah ya, atau bisa diajak Oh, iya. konsultasi juga terkait dengan ini. Iya, saya kira bisa Pak, karena kebetulan nih kepala sekolah ini juga beliau basicnya guru fisika, jadi Jadi pas sih Pak Rudi ya? pas sekali. Pas gitu kan. Beliau sepertinya nanti bisa jadi mentor saya Pak. Jadi apa yang menjadi kesulitan saya kira beliau bisa jadi mentor lah, memberikan masukan-masukan. Ya. Dari pembicaraan kita Pak Rudi ini, menurut Pak Rudi ini apa nih itu yang lucu nih setelah kita ngobrol ini? Iya Pak, jadi obrolan ini kayak saya jadi memiliki ide gagasan nih Pak ya. Saya sepertinya sudah dapatkan solusi Pak, untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas ini, bagaimana siswa tidak pasif, Tidak pasti. bagaimana siswa ini motivasinya meningkat Iya, dalam iya. belajar fisika. Sepertinya saya akan melakukan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, menggunakan Iya. model-model pembelajaran Hmm. seperti tadi discovery learning, kemudian menggunakan pembelajaran yang berbasis IT, Ya, dan juga menggunakan alat peraga. luar biasa lagi. Jadi 3 hal itu nanti ya Pak Rudi Iya. akan lakukan gitu ya. Kapan itu mau dikerjakan Pak Rudi? Kapan ya Pak? Rencana saya Secepatnya. minggu kedua lah Pak. Minggu Karena kedua, minggu ya. pertama saya akan persiapan dulu. Karena ada persiapannya Persiapan. dan sebagainya. Minggu Jadi kedua, insya Allah saya akan action di kelas Pak. tapi dari 3 hal itu memang rencana akan dilakukan lah ya. intinya. Insya Allah 3 saya hal lakukan itu Pak. akan dilakukan. Demi anak-anak Pak. Motivasi ya. Apa saja yang perlu disiapkan Pak Rudi? Ya tadi apa saja ya? Yang pertama modul ya, modul Modulnya. ajarnya ini rancangan pembelajaran Rancangan saya pelajarannya. siapkan, saya rapikan. Kemudian yang kedua mungkin nanti ada alat peraga juga yang saya siapkan, dan pet simulation yang berbasis IT nanti akan saya coba terlebih dahulu Pak. Jadi saya harus bisa terlebih dahulu. Nanti ketika diterapkan di kelas saya nggak bingung lagi karena saya sudah mencoba. Menurut Pak Rudi apa ini kunci suksesnya dari tadi yang kita bicarakan ini kayak dengan memotivasi, kemudian ada 3 hal yang akan Pak Rudi lakukan tadi. Kunci suksesnya. Kunci sukses. Nah, Kunci suksesnya saya kira yang pertama pembelajarannya asik, menyenangkan, kan kemudian penggunaan IT yang bisa digunakan oleh guru dan siswa, ya, kemudian alat peraga yang betul-betul bisa berjalan, maksudnya bisa betul-betul digunakan di kelas. seperti apa komitmen Bapak saat ini? Ya, saya sangat berkomitmen ya untuk melaksanakan aksi ini ya, karena ya demi anak-anak Pak. Ya. Saya pengen anak-anak itu meningkat motivasinya, bisa aktif di kelas, pengetahuannya belajar bertambah, ya. seperti itu. Ya tentunya hasil lah nanti ya, hasil Iya. dari proses belajar itu juga akan lebih baik ya. Iya, Pak. Pak Rudi, dari mana nanti saya tahu bahwa Bapak akan atau sudah benar-benar melakukan hal itu? Iya, jadi nanti begini Pak, di minggu ketiga saya berencana nanti akan menghubungi Pak Sayono Ya, lagi. kita ketemu ngobrol lagi ya. Kita akan ngobrol lagi Pak, Ya. saya akan menceritakan apa yang sudah saya Yang sudah praktekkan di dilakukan kelas. gitu. Iya. Ya. Kalau kita juga jadi gambaran saya Iya. juga iya Pak Rudi sudah melakukannya gitu. Iya. Misal nanti Pak Rudi sudah melakukan menjalankan apa yang tadi kita bicarakan Pak Rudi Iya. terkait menyiapkan modelnya, kemudian belajar berbasis IT dan alat peraganya gitu Iya. kan. Maka nilainya tadi di angka 4 tadi dan sampai 6 gitu ya. Iya. Dari 1 sampai 10 nanti akan jadi berapa kira-kira Pak Rudi? Iya, sebagaimana harapan awal saya tadi ya, bisa meningkat di angka 7 Angka atau 7 lah 7 ya. atau 8. Syukur bisa 10 ya Pak ya. Syukur bisa Luar 10, biasa Pak. itu Luar harapannya biasa. yang sempurna gitu Iya. kan. Bagaimana motivasi Bapak sekarang? Ya, saya jadi bersemangat nih Pak, pengen segera mencoba ini Pak. Ya, kita tunggu nanti lah ya hasilnya seperti Iya. apa, dan saya juga ingin sih mendengar apa yang sudah dilakukan Pak Rudi nanti efeknya ke anak, Iya. motivasinya seperti apa. Apa yang Bapak mau ucapkan ke saya saat ini Pak Rudi? Iya, Pak Sayono, terima kasih Ya, sekali Pak ya, Bapak sudah membantu saya dalam menemukan solusi Pak. Jadi saya saat ini sudah mendapatkan ide gagasan baru yang segar. Pokoknya terima kasih luar biasa deh Ya. ke Pak Sayono. ya begitu pun saya Pak Rudi, intinya obrolan kita adalah mencari ide bersama gitu ya. Dan ini juga banyak hal pengalaman Pak Rudi yang sudah disampaikan dengan
apa yang sudah dilakukan, pengalaman dari teman, kolega dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berhasil Pak Rudi. Iya. Terima kasih Pak Ya, Sayana. siswanya akan semakin meningkat motivasi belajar dan hasilnya Amin, akan amin. baik. Terima kasih. Sampai ketemu kembali lagi. Baik, Pak. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Oh, kasihan. oke, gimana kabarnya Pak Siono? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Aman sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, iya. Oh iya, kemarin Pak Siono kita kan sudah melakukan observasi ya. Ya, Nah, berapa terus menit? beberapa minggu yang lalu terus saya sebagai supervisor Ya. ya sudah melakukan hal itu dan sudah melihat Bapak untuk melakukan coaching terhadap coachingnya. Iya, iya. Benar, Pak. Mungkin Pak untuk hari ini kita untuk merefleksi atau Ya. umpan balik lah Pak ya. Umpan balik Pak, ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ya. tentang hal itu Pak ya, Iya, Pak. berkaitan dengan yang dilakukan kemarin. Iya. Yang pertama nih Pak Sayono, bagaimana Bapak menilai sendiri Iya. performa dalam kompetensi Bapak dalam melakukan coaching ya? Coaching ya. Yang waktu itu ya Pak ya. Iya benar. Saya sudah berusaha bagaimana saya juga mengikuti alur gitu kan terkait dengan coaching itu Pak, dan saya salah satunya juga sudah mencoba menggali ide dan potensi yang ada pada coaching itu yang sudah saya lakukan Pak. Apa yang membuat Bapak menilai itu? Jadi itu tadi karena saya juga sudah mencoba untuk menggali ide dan potensi. Pada waktu coaching kemarin itu beberapa hari yang lalu itu dari coaching ini juga sudah muncul beberapa ide dan potensi yang dimilikinya. Jadi itu kenapa saya sampaikan demikian, karena ada beberapa ide dan gagasan yang memang sudah keluar, sudah muncul pada pada waktu coaching kemarin. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Iya Pak. Saya mengamati pada saat Bapak melakukan coaching, Iya. Bapak melakukan itu semua sudah sesuai. Iya. Dan apa yang disampaikan tadi sudah memunculkan ide, Iya. serta menggali potensi Potensi. si coaching itu Iya. memang sudah tampak ya, atau Iya, Pak. sudah sesuai ya. Mungkin bagaimana nih Bapak pendapat Bapak mendengar hal ini? Alhamdulillah Pak, jadi saya memang sudah berusaha mencoba apa yang diharapkan di dalam proses coaching itu kan, jadi bagaimana munculkan ide atau solusi ya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi memang saya rasakan ini masih kurang maksimal Pak. Gitu. Karena apa? Karena ide-ide dan potensi juga yang muncul dari coaching juga belum maksimal. Jadi kalau menurut saya alhamdulillah itu sudah saya lakukan dan saya sudah berusaha, tapi memang perlu perbaikan. Namun dengan demikian Pak ya, Ya. saya juga melihat hal yang masih bisa dikembangkan ya. Ya. Misalnya tadi saat Bapak memberikan pertanyaan, memang betul di situ Ya. kurang dalam lah Dari ya, dalam. dalam menggali ide ataupun potensi yang dimiliki coaching. Ya. Bagaimana menurut Bapak? Iya Pak, jadi seharusnya kan saya harus meningkatkan gitu kan. Jadi saya harus meningkatkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu kan, dalam rangka menggali itu tadi potensi atau ide-ide gitu kan dalam proses coaching yang kemarin saya lakukan. Nah ini yang perlu harus saya tingkatkan Pak Muhammad gitu terkait dengan itu. Selanjutnya Pak ya, dari diskusi Ya. kita hari ini yang sudah terbayang akan Bapak lakukan Ya. untuk meningkatkan performa Ya. di area ini, apa yang bisa dilakukan? Dari Ya. kapan? Ya. Jadi secepatnya akan segera saya lakukan dengan cara saya harus sering berlatih Pak. Sering berlatih dan meningkatkan gitu kan kompetensi dalam rangka pengajuan pertanyaan supaya saya bisa menggali ide dan potensi ini lebih dalam lagi. Yang pasti harus sering latihan. Latihan Pak Ya. Kuncinya di latihan. Kuncinya di latihan, harus sering latihan. Betul, betul. Oke, mungkin penutup ini Pak Sayono. Iya. Mungkin apa yang bisa Bapak
mengatakan dari kegiatan supervisi ini atau dari proses ini? Yang pasti ini saya sangat mengapresiasi itu kegiatan proses ini karena apa ini sangat bermanfaat ya. Dalam rangka perbaikan saya bisa tahu kelemahan saya bisa tahu bagaimana saya juga harus menggali lebih dalam lagi terkait dengan ide-ide itu. Saya harus mengembangkan potensi-potensi yang lain tentunya di dalam proses coaching itu Pak. Oke, mudah-mudahan dengan kita selalu latihan Pak ya, kita bisa lebih sempurna Ya. lagi lah ke depannya Pak ya. Ya, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Oke, ya. Pak Maman, sampai ketemu kembali di kegiatan berikutnya. Berikut. Oke.